Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo semua, welcome back di podcast Loa Magia MTS Education Talk Space. Podcast kali ini akan membahas seputar dunia pendidikan, lingkungan madrasah, dan hal menarik seputar siswa dan isu di lingkungan sekolah. Nah, episode kali ini akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, terutama bagi adik-adik SD dan para orang tua yang masih bingung mau pilih sekolah lanjutan. Tema kita hari ini adalah kenapa harus sekolah di MTS Lero. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir dua narasumber hebat kita yang akan berbagi cerita dan pengalaman tentang MTS Lero. Nah, yang pertama ada Bapak Sudarmin SPDI selaku Wakamat Kesiswaan. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Terima kasih mengundang saya di podcast ini. Oke, terima kasih juga Bapak. Dan narasumber yang kedua kita ada Ibu Haira Tamrin SPDI MPD selaku guru mata pelajaran fikih. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermakna untuk pengembangan madrasah kita. Kemudian terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman selama mengajar di madrasah ini. Oke, terima kasih juga atas waktunya. Wah, senang sekali bisa ngobrol santai hari ini bersama dua narasumber hebat. Nah, mungkin di luar sana banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih yang membuat MTS Lero itu berbeda dan layak dipilih? Saya ke Bapak dulu ya. Menurut Bapak, kenapa siswa dan para orang tua di luar sana harus memilih MTS Lero? Mungkin bisa Bapak jelaskan? Terima kasih. Alhamdulillah, kalau kita bicara masalah MTS Lero, sebenarnya ini sudah lama dikenal, khususnya di masyarakat atau di desa Ujung Lero sendiri, begitupun di sekitarnya, bahwa madrasah atau MTS Lero Supa itu berdiri sejak tahun 1974. Cukup lama ya? Cukup lama, alhamdulillah sudah banyak alumni yang telah dicetak dan telah tersebar di mana-mana. Kemudian kalau ditanya kenapa harus memilih MTS DDI Lero, perlu diketahui, bahkan kita ketahui bersama bahwa MTS DDI Lero itu merupakan sekolah yang berciri khas agama, sekolah umum yang berciri khas agama Islam, agama. Jadi kalau orang tua atau ada pertanyaan mengatakan bahwa kenapa harus memilih MTS DDI Lero, bahwa di MTS Lero itu bukan cuman mengajar pelajaran umum, ada juga pelajaran agama. Itu kalau di madrasah itu seimbang antara mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama. 50%. Jadi tidak salah kalau memilih MTS DDI Lero Supa. Kemudian di sini juga kita tidak mengajarkan anak kita ini pintar secara akademik. Kita juga membimbing agar punya adab disiplin, tanggung jawab dan nilai-nilai keislaman. Kami ingin siswa bukan hanya sukses di sekolah, tetapi juga sukses dalam kehidupan. Itu. Terima kasih.
Saya setuju dengan statement Bapak bahwa anak-anak yang masuk di MTS ini dan belajar tidak hanya menuntut mata pelajaran umum, tapi juga belajar tentang akhirat ya Bapak. Betul sekali. Selain itu di sini juga anak-anak itu dibentuk karakternya. Iya. Menarik sekali dari statement Bapak. Kalau dari sisi pembelajaran sendiri, bagaimana Ibu mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Sudarming, betul adanya bahwa untuk memilih sekolah itu orang tua harus pandai-pandai juga. Terutama di sekolah kita ini, di madrasah ini, tadi apa yang disampaikan bahwa bukan hanya membentuk mengisi intelektual saja, tetapi diisi dengan hati nurani juga. Maksudnya pembelajarannya itu antara dunia akhirat harus seimbang, balance. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memilih MTS ini? Karena alhamdulillah kan kebetulan saya juga lulusan anak madrasah sanawiyah. Jadi dari kecil kita sudah kenal yang namanya madrasah. Kemudian dampaknya kepada saya luar biasa juga. Karena dengan seandainya mungkin, bukan berarti saya mengatakan bahwa sekolah-sekolah lain itu tidak bagus, semua bagus, tapi ada sesuatu yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu keberkahannya. Karena dalam kehidupan kita itu, untuk menjadi seorang yang sukses, bukan hanya, apalagi sekarang itu anak-anak sekarang itu hanya mungkin karena mungkin faktor lingkungan, kemudian perkembangan zaman juga luar biasa, sehingga banyak anak-anak yang berpikiran bahwa saya sekolah ke sini untuk ini, hanya tujuannya untuk mencari pekerjaan. Padahal seharusnya pendidikan itu bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi kita mencari kebenaran ilahi, supaya kita bisa hidup bahagia dunia akhirat. Kemudian ketiga, kenapa kita harus di madrasah itu? Tadi sudah disampaikan bahwa balance antara akhirat dengan kebutuhan dunia. Jadi tidak salah lah kalau orang tua, makanya orang tua harus pandai-pandai juga memilih sekolah untuk anaknya, karena anak ini juga amanah yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalau saya menurut, sebenarnya masih banyak, tapi karena hari ini waktu kita terbatas, jadi saya setuju dengan statementnya Ibu bahwa saya juga pernah mendengar siapapun anak-anak yang ada di luar sana ketika belajar di MTS Lero akan selalu mendapatkan keberkahan meskipun dia sudah lulus nantinya dan bekerja. Dan kebetulan saya juga ini adalah alumni MTS Lero, dan hari ini saya sudah dapat keberkahannya juga karena saya bisa mengabdi di MTS. Kalau berbicara masalah soal kegiatan siswa, mungkin ada hal yang menarik di MTS Lero. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja yang menarik di sekolah kita ini, Bapak? Jadi kalau mengenai kegiatan yang ada di madrasah kita ini yang sifatnya positif, tentu kita tidak lepas dari kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di madrasah kita ini. Biasa setiap akhir semester itu diadakan lomba seni atau istilahnya itu porseni. Kenapa? Karena di sini kita bisa memupuk bakat dari anak didik kita. Nah, kemudian kalau dari kegiatan keagamaan, kita fokuskan juga itu di mana kegiatan keagamaan ini yang sudah lama kita laksanakan, yakni salat duha secara berjamaah. Jadi kalau saya perhatikan anak-anak kita ini antusias sekali dalam melaksanakan kegiatan salat duha itu. Bahkan mereka sudah mengetahui dan memahami
keutamaan dari melaksanakan salat duha ini. Bahkan orang tua dari orang tua siswa sangat merespon. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita istiqamah dengan kegiatan tersebut. Kemudian ada juga selain salat duha sebelum anak-anak kita masuk dalam ruang kelas belajar, kita juga melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Kemudian lomba-lomba yang lain yang diselenggarakan oleh instansi atau sekolah-sekolah tingkat SLTA, alhamdulillah kita tidak ketinggalan di dalam meraih kejuaraan. Sekira itu. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa semua anak MTS itu mampu mengembangkan bakatnya meskipun tidak hanya di dalam kelas ya Bapak? Iya, betul sekali. Jadi sepertinya di sini kita mengembangkan bakat anak-anak kita, ada yang di bidang olahraga, keagamaan dan lain-lain yang telah didapat oleh anak kita itu. Kalau dari Ibu sendiri, bagaimana suasana belajar di MTS Learning? Suasana belajar di madrasah itu luar biasa, menyenangkan karena memang kita sebagai seorang guru harus selalu memberikan yang terbaik, kemudian memberikan metode-metode bagaimana caranya supaya anak-anak ini menarik, pembelajaran kita menarik sehingga anak-anak mau bekerja sama untuk bisa belajar dari pembelajaran maupun dari kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian pelajarannya juga kita berusaha untuk selalu memberikan inovasi-inovasi, kemudian memberikan revolusi pembelajaran supaya anak-anak ini, karena beda ya anak-anak zaman kita dulu cara mengajarnya, guru kita lalu dengan kita sekarang itu luar biasa, perkembangan anak-anak luar biasa karena dengan adanya teknologi yang luar biasa yang mungkin pada zaman saya dulu belajar itu maksudnya kita memang fokus ke sana, belajar dengan baik, kemudian cara menegur guru memang, tapi begitulah perkembangan. Kemudian dalam Al-Quran juga mengatakan bahwa mungkin zaman kita ada dalam Al-Quran itu bahwa sekarang itu memang samanya biasa kita kenal dengan sama edam, bukan juga. Tapi karena memang perkembangan zaman sehingga menyebabkan anak-anak ini bergeser moral sedikit. Jadi kita sebagai seorang guru, terutama saya guru agama, selalu berpikir bagaimana cara saya atau bagaimana cara teman-teman di sekolah kita ini madrasah supaya kita bisa memberikan inovasi, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, menarik, sehingga anak-anak juga tertarik untuk mau belajar sama kita. Jadi intinya di sini bahwa selain daripada siswa yang harus kita tarik atau memberikan supaya anak-anak ini menarik untuk bisa belajar sama kita, kedua juga guru juga sebagai seorang guru kita harus selalu belajar untuk kemudian mengikuti perkembangan saya, bagaimana caranya kita tidak gaptek dengan teknologi seperti itu. Tapi kan sekarang ini sebenarnya banyak siswa yang berpotensi tapi malu dan takut berkembang. Menurut Ibu bagaimana mengatasi hal yang seperti itu? Ya, inilah dilema sebagai seorang guru. Karena kalau kita sebagai pada saat kita mengajar, kita selalu memberikan semangat, motivasi, keberanian kepada siswa untuk bisa mengekspor apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia. Kemudian karena memang dari segi individu itu kadang orang berbeda-beda. Ada memang yang aktif, ada yang memang karakter diam, tetapi kadang dia berpikiran cerdas cuma tidak mau mengekspor diri. Jadi sebagai seorang guru kita harus
Kemudian sekolah juga harus selalu memberikan ruang kepada anak-anak itu, ya pas memfasilitasi supaya anak-anak ini bagaimana caranya dia bisa mengeluarkan apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia simpan. Kemudian yang ketiga tadi, pembelajaran di madrasah ini mungkin ya saya sebagai seorang guru masih ada beberapa hal yang harus, selain daripada saya harus berbenah diri, belajar, iya diupdate. Kemudian sekolah juga harus semakin memahami apa-apa saja yang harus dibutuhkan oleh guru, siswa, supaya kita bisa bersinergi untuk memberikan yang terbaik kepada siswa, kemudian siswa juga bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan untuk madrasah, seperti itu. Berarti kita harus mengetahui dulu dan menyesuaikan anak-anak itu samanya ya, sehingga fasilitas yang diciptakan nanti yang diberikan itu tidak salah jalur, sehingga anak-anak kita ini yang berpotensi itu tadi tidak malu lagi untuk berkembang. Nah, dari bincang-bincang kita ini ada tidak pesan-pesan yang mungkin dari Bapak bisa disampaikan kepada calon siswa baru yang ada di luar sana dengan orang tuanya yang mungkin masih bingung mau masuk di MTS Lelo ini, Bapak? Baik, jadi pesan kami selaku yang menjabat wakil kesiswaan di madrasah ini, para orang tua di dalam memilih sekolah tentu tidak melihat bagaimana anak kita ini dapat belajar menuntut ilmu. Tentu yang perlu juga diperhatikan bagaimana anak kita ini bisa terampil, kemudian berakhlak mulia. Kemudian kalau memilih madrasah atau MTS di Lero Supa itu tidak salah atau tidak keliru, karena di sinilah tempatnya kita mendidik anak-anak kita. Selain daripada ilmu pengetahuan umum, itu kita juga mengajarkan di sini mata pelajaran agama, jadi seimbang. Kemudian kita juga dapat berusaha sesuai dengan kemampuan kita ini untuk membentuk karakter anak kita atau pribadi yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Insyaallah pesannya sangat luar biasa dari Bapak. Kalau dari Ibu sendiri, ada tidak pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada adik-adik kita dengan orang tua yang mau memilih anaknya tidak salah masuk di MTS? Jadi sebelum saya kasih pesan, saya tambah sedikit tadi bahwa tadi untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bagus kepada anak kita juga, sekolah juga tidak, guru-guru juga tidak mungkin mengambil langkah yang tidak sesuai dengan umur. Kemudian kita berpatokan kepada kurikulumnya, karena memang tujuan pendidikan sebenarnya belajar itu pada dasarnya bukan hanya di sekolah, di madrasah. Belajar itu di mana saja, di dalam rumah, di lingkungan, di mana saja. Jadi selama manusia itu hidup, pasti akan selalu yang namanya belajar. Jadi pesan saya untuk orang tua, pembelajaran itu tadi, bahwa untuk mendidik anak kita, janganlah hanya menyerahkan pendidikan itu kepada madrasah. Karena yang utama anak ini adalah amanah, yang bertanggung jawab pertama itu adalah orang tua. Jadi belajar untuk anak pertama itu harus dari dalam rumah dulu. Karena banyak sebagian orang tua itu menganggap bahwa anak saya harusnya belajar di sekolah, ada gurunya.
Janganlah seperti itu, tapi marilah kita sebagai orang tua bersinergi bersama guru untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita, karena dia adalah amanah, harapan kita semua, harapan bangsa. Maka marilah kita bersama-sama mendidik anak kita mulai dari keluarga, kemudian pilihlah sekolah yang bisa membawa anak Anda kepada kebaikan untuk sukses dunia akhirat. Jangan hanya memburu dunianya saja, tetapi pilihlah sekolah yang bisa membawa anak-anak kita kepada, karena di madrasah kita ini tadi apa yang disampaikan betul, bahwa keuntungan di madrasah itu luar biasa banyak. Di samping belajar dari pembelajaran umum, kita tidak lupakan bagaimana caranya belajar agamanya juga. Jadi balance antara kebutuhan jasmani dengan rohaninya. Tinggal kita orang tua bagaimana menyikapi anak kita di rumah. Janganlah hanya berharap kepada guru. Karena guru itu kita mengajar anak Anda pada saat kita di sekolah, ya. Selebihnya itu tanggung jawab orang tua. Jadi pesan saya, satu, ajarkan dulu anak tak baik-baik di rumah. Setelah sampai batas ke sekolah untuk pendidikan anak Anda ke jenjang yang sekolah yang maksudnya yang masuk sekolah itu, anak Anda sudah siap untuk bersosialisasi kepada teman-temannya di sekolahnya, kemudian di madrasahnya. Jadi itu saja pesan saya. Bawalah anak Anda, carilah anak Anda sekolah yang bisa membawa anak Anda untuk bisa menjadi anak yang soleh-soleha, sukses dunia akhirat. Pilihannya banyak sebenarnya, tetapi yang terbaik itu adalah madrasah. Terima kasih. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali pesan dari Bapak dan Ibu tentang MTS Lero. Sedikit saya tambahkan bahwa MTS juga ini tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tetapi kita juga tidak pernah salah bersaing. Kita juga tidak kalah bersaing dengan sekolah yang ada di luar sana. Tahun ini kami juga mewakili mata pelajaran IPA Olimpiade Madrasah Indonesia sampai di tingkat provinsi. Kami juara 2 di Mapel IPA, dan 1 sampai 3 orang perwakilan dari Pindrang kami menuju Makassar. Itu artinya apa? Bahwa MTS itu masalah akademik tidak pernah kalah bersaing dengan sekolah yang ada di luar sana. Wah, bincang-bincang santai kita hari ini ternyata tidak terasa sudah sampai di akhir podcast. Hari ini kita bisa belajar bahwa sekolah bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang pembentukan karakter, lingkungan, dan masa depan. Dan MTS Lero hadir sebagai tempat belajar yang bukan hanya mendidik siswanya sampai bisa menjadi pintar, tetapi bagaimana cara siswa itu mempunyai akhlak, dan yang lebih utama adalah bisa percaya diri dan mampu bersaing di luar sana. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menyaksikan podcast Loa Mafia MTS Lero. Jangan lupa follow dan share, dan nantikan episode menarik selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya pantun dulu ya. Burung nuri, burung cendrawasih, bertemunya di Pulau Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa bermanfaat. Saya host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap madrasah.